Perkenalkan, nama Ibu Mariana, mahasiswi PPL Biologi dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Tadris Biologi. Nah, di sini Ibu akan menggantikan Ibu Nur Rahmah MPD sebagai guru biologi di kelas 12 IIS. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berkah. Amin. Nah, untuk presensi, silahkan ketik hadir di kolom komentar e-learning ya. Sebelumnya, kalian tuh sudah belajar mengenai perkembangan pertumbuhan pada tumbuhan kan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan dua gambar. Yang pertama yaitu gambar padi yang tumbuh dengan subur, dan yang kedua yaitu gambar padi yang tumbuh dengan tidak subur. Nah, dari kedua gambar ini bisakah kalian menemukan penyebab mengapa sih atau kenapa sih dua gambar ini padi ini bisa tumbuh dengan berbeda begitu? Betul. Nah, dari kedua gambar ini didapatkan bahwa ada faktor yang menyebabkan tanaman padi ini dapat tumbuh dengan berbeda. Dalam proses pertumbuhan, yaitu terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu faktor dari luar. Nah, faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini misalnya ada nutrisi, kemudian air, cahaya, suhu, dan juga kelembapan. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu nutrisi. Nah, nutrisi ini terdiri atas unsur-unsur atau senyawa-senyawa kimia yang berfungsi sebagai sumber energi dan sumber materi untuk melakukan sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama proses pertumbuhan. Nah, nutrisi ini umumnya didapatkan dari dalam tanah dalam bentuk ion dan juga kation, dan sebagian besarnya diambil juga dari udara. Nah, unsur-unsur yang dibutuhkan oleh pertumbuhan itu bisa dalam jumlah banyak dan juga dalam jumlah yang sedikit. Nah, kalau pertumbuhan itu, tumbuhan memerlukan unsur-unsur yang dalam jumlah banyak itu disebut dengan unsur-unsur makro. Contohnya itu ada karbon, hidrogen, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau unsur yang diperlukan oleh tumbuhan itu dalam jumlah yang sedikit, itu disebut dengan unsur mikro. Contohnya yaitu ada belerang, klorida, zinc, dan sebagainya. Nah, jika salah satu unsur ini yang dibutuhkan oleh pertumbuhan itu tidak terpenuhi, maka tumbuhan ini mengakibatkan kekurangan unsur yang disebut dengan defisiensi. Nah, defisiensi ini mengakibatkan pertumbuhan yang menjadi terhambat. Contohnya yaitu seharusnya padi itu berbuah atau panennya itu tuh dalam waktu 1 tahun misalnya kan. Tapi karena kebutuhan unsurnya itu tidak terpenuhi misalnya. Nah, bisa saja pertumbuhannya itu menjadi terlambat. Misalnya masa panennya itu menjadi bertambah lebih dari 1 tahun seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada air. Nah, air ini berperan dalam melarutkan unsur hara dalam proses penyerapan. Air ini dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai pelarut bagi kebanyakan reaksi dalam tubuh tumbuhan dan juga sebagai medium reaksi enzimatis. Nah, sebagai pelarut, air juga mempengaruhi kadar enzim dan substrat sehingga secara tidak langsung dia dapat mempengaruhi laju metabolisme pada proses pertumbuhan. Nah, kekurangan air pada tanah akan dapat menyebabkan terhambatnya proses osmosis. Nah, proses osmosis ini akan terhenti atau berbalik arah. Kemudian yang berakibatkan keluarnya materi-materi dari protoplasma sel-sel tumbuhan sehingga tanaman dapat menjadi kering dan mati. Contohnya yaitu tanaman padi kalau pada musim kemarau itu kan kekurangan air. Nah, makanya kebanyakan pada musim kemarau itu banyak tanaman padi itu mengalami mati, kemudian gagal panen begitu.
Nah, faktor yang selanjutnya yaitu ada cahaya. Yang ketiga ada cahaya, kemudian cahaya ini mutlak diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, secara langsung cahaya ini berpengaruh terhadap proses pertumbuhan pada setiap tanaman. Pengaruh cahaya ini secara langsung dapat diamati dengan membandingkan tanaman yang tumbuh dalam keadaan gelap dan juga dalam keadaan terang. Nah, kalau keadaan gelap, pertumbuhan tanaman itu akan mengalami etiolasi yang ditandai dengan pertumbuhan yang tidak wajar atau pertumbuhan abnormal. Nah, ciri-cirinya itu ya adalah pertumbuhannya itu lebih panjang, kemudian warnanya pucat, tidak berkembang, dan juga tekstur batang tanamannya itu tidak kokoh. Berbeda dengan tumbuhan atau tanaman yang diperlakukan pada keadaan terang. Nah, kalau ke dalam keadaan terang pertumbuhannya itu lebih pendek, kemudian batangnya itu lebih kokoh dan daunnya itu berkembang dengan sempurna, warnanya itu lebih hijau. Nah, dalam proses fotosintesis, cahaya ini berpengaruh langsung terhadap ketersediaan makanan pada tumbuhan. Jadi, cahaya ini pada tumbuhan itu sangat penting dalam proses fotosintesis begitu. Nah, selanjutnya yaitu ada suhu. Nah, yang keempat ada suhu. Suhu ini berpengaruh terhadap fisiologi tumbuhan. Jadi, antara lain yaitu mempengaruhi kerja enzim. Kemudian suhu ini kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menghambat proses pertumbuhan. Nah, suhu yang baik untuk proses pertumbuhan itu berkisar pada suhu 10 derajat hingga 38 derajat Celcius. Nah, suhu ini disebut dengan suhu optimum. Begitu. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu ada kelembapan. Tanah dan udara yang lembab berpengaruh terhadap proses pertumbuhan. Pada keadaan yang lembab, air yang diserap oleh tumbuhan itu lebih banyak. Kemudian proses penguapannya itu lebih sedikit sehingga proses pertumbuhan pada tumbuhan dalam keadaan lembab ini dapat berjalan dengan cepat. Kemudian setelah kita selesai membahas mengenai faktor dari luar, kita akan membahas mengenai faktor dari dalam. Nah, faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada dua. Yang pertama yaitu ada gen dan yang kedua yaitu ada faktor zat pengatur tumbuh atau hormon. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah faktor gen. Faktor penurunan dari gen ini yaitu faktor penurunan sifat pada keturunan yang terkandung di dalam gen. Nah, informasi genetik pada gen ini dapat mengendalikan terbentuknya sifat penampakan secara fisik, yaitu fenotip, melalui interaksinya dengan faktor lingkungan. Nah, contohnya yaitu ada semangka yang berwarna merah. Kalau kita tanam lagi, maka tanaman yang tumbuh yang baru itu akan berwarna merah. Nah, warna merah ini adalah informasi genetik atau sifat penampakan yang nampak kayak gitu, yang sifat fenotipnya. Jadi warna merah ini adalah secara fisik, kemudian disebut dengan fenotip. Kemudian yang kedua adalah zat pengatur tumbuh atau hormon. Nah, zat pengatur tumbuh atau hormon ini pada tanaman adalah senyawa organik yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, kemudian menghambat, dan juga mengakibatkan proses fisiologis tumbuhan gitu. Kemudian pada konsentrasi yang tertentu hormon dapat memicu pertumbuhan, tetapi juga dapat pada yang konsentrasi yang tinggi dapat mengakibatkan atau menekan pertumbuhan. Nah, selanjutnya zat pengatur tumbuh ini terbagi-bagi lagi loh. Yang pertama yaitu ada auksin. Nah, zat pengatur tumbuh yang pertama yaitu ada auksin. Auksin ini adalah hormon yang berperan untuk merangsang pembelahan sel dan pengembangan sel. Nah, pengaruh hormon auksin ini dalam konsentrasi yang berbeda-beda pada bagian tubuh tanaman mengakibatkan terjadinya pertumbuhan yang tidak seimbang. Bagian yang mengandung auksin lebih banyak memiliki kecepatan tumbuh yang lebih besar. Adapun bagian yang kekurangan auksin akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Nah, selanjutnya
hormon yang kedua, zat pengatur tumbuh atau pengaruh hormon yang kedua yaitu ada giberelin. Nah, giberelin ini merupakan jenis hormon yang dapat berpengaruh terhadap sifat genetik, kemudian pembungaan, penyinaran, dan mobilisasi karbohidrat selama proses kecambahan. Hormon ini berperan dalam mendukung perpanjangan sel, kemudian aktivitas kambium, mendukung pembentukan RNA, dan juga sintesis protein. Nah, zat pengatur tumbuh yang ketiga yaitu ada sitokinin. Sitokinin ini berfungsi untuk merangsang pembelahan sel, kemudian merangsang pembentukan tunas, menghambat efek dominansi apikal oleh auksin pada batang, kemudian dia juga dapat mempercepat pertumbuhan yang memanjang. Nah, kemudian yaitu yang keempat ada etilen. Etilen ini adalah hormon yang berfungsi pada proses pematangan buah. Nah, etilen ini berhubungan dengan auksin, yaitu etilen ini dapat mempengaruhi pembentukan protein yang diperlukan dalam aktivitas pertumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, faktor dari dalam yaitu ada inhibitor. Nah, inhibitor ini adalah zat yang menghambat pertumbuhan pada tanaman. Nah, zat ini dia itu berlawanan begitu sifatnya dengan zat hormon yang lain gitu. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Untuk kesimpulan, jadi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan, yaitu ada dua. Yang pertama ada faktor dari luar, yaitu ada faktor lingkungan seperti nutrisi, air, cahaya, suhu, dan juga kelembapan. Kemudian yang kedua ada faktor dari dalam, yaitu ada faktor gen dan juga faktor zat pengatur tumbuh atau hormon. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.